Lama-lama ada sosok gitu, dia melihat gitu, walaupun di atas tapi dia melihat. Lama-lama dia bisa melihat kalau ada sosok kereta datang, kerincing 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 kerincing, terus berhenti. Terus ada wanita cantik, menurut teman saya itu ada sosok wanita yang sangat cantik itu, dia menghampiri teman saya itu, kemudian cuman dia nggak ngomong apa-apa, sosok itu gitu cuman ngelus 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 rambutnya gitu, terus ditiup gitu sama sosok tersebut, kemudian pergi. Dan hal itu terjadi beberapa malam. Setelah beberapa malam itu, hampir setiap malam jam 12 pasti kereta kencana itu datang. Bentuknya yo megah sekali, kata teman saya. Keretanya itu terbuat dari emas, dan wanitanya yo kayak ratu lah gitu, pakai mahkota dan sangat cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang semua kisah misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terus follow IG saya di Om Eri, Om_Eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan pantai selatan, tepatnya di Selok ya. Cerita ini berawal dari temen gitu ya, kita bicara teman aja lah gitu. Jadi teman saya itu pada saat sekitar beberapa puluh tahun yang lalu lah, dia memang sempat mengalami krisis ekonomi lah. Yang tadinya dia hidupnya enak, terus tiba-tiba dia mengalami masalah dalam rumah tangganya. Nah, karena masalah dalam rumah tangganya ini, teman saya sempat agak putus asa, agak bingung gitulah, karena dia sempat bisa, singkat ceritanya seperti itulah. Karena di dalam keadaan yang bimbang seperti itu, teman saya itu pergi ke sana ke sini, ke orang pinter lah, ke kiai lah, apapun yang dia dengar kalau ada orang pinter gitu dia datangi gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memulihkan keadaan ekonomi dia yang memang saat itu sangat terpuruk gitu, agak terpuruk lah. Saat itu dia mendengar dari seseorang gitu, dari seorang temennya, kalau ada tempat ritual yang terkenal gitu. Nah, tempat ritual terkenal itu letaknya di inilah di Cilacap gitu ya, di Selok gitu. Nah, tanpa pikir panjang, teman saya itu akhirnya pergi ke Selok gitu, dengan tujuan untuk ritual, untuk berubah hidupnya gitu. Nah, karena dia itu waktu itu tidak tahu daerah Cilacap, makanya dia minta tolong untuk diantar gitu. Minta tolong untuk diantar teman saya yang satu lagi, bukan saya, tapi dia sempat bercerita panjang lebar lah ke saya. Sesampainya di sana, dia menemui juru kuncinya gitu, terus dia mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya dia selama ini, kalau dia itu sekarang lagi dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang benar-benar tidak memungkinkan lah. Padahal kemarin-kemarin kan posisinya enak gitu, posisinya nggak seperti saat ini, saat itu gitu maksudnya. Singkat cerita, setelah panjang lebar dia ngomong ke juru kuncinya, dia nggak ngomong kalau mau pesugihan gitu, tapi intinya kepengen merubah hidupnya gitu dengan jalan tirakat atau apa gitu. Setelah dari situ, mungkin setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya juru kuncinya berbicara lah kepada teman saya itu, kalau pengen itu jangan
jangan hal-hal yang negatif lah intinya. Kalau mau tirakat mohon sama yang di atas ya silahkan, dari juru kuncinya seperti itu. Tapi singkat cerita dari pertemuan itu akhirnya saudara saya itu pulang gitu, pulang dan memikirkan kembali apa yang telah diomongin sama orang yang di situ lah, yang sebagai juru kuncinya gitu di celok tersebut. Kemudian setelah berpikir, berusaha ke sana ke sini dan ternyata tidak membuahkan hasil, teman saya itu akhirnya kembali lagi ke celok gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk berbicara kembali kepada juru kuncinya. Intinya mau tirakat lah mbah gitu, yo monggo kalau mau tirakat yo silakan, nanti saya antar gitu, tapi saya nggak mau tanggung resikonya tanggung sendiri, karena niat panjenengan itu kan saya nggak tahu gitu, kata juru kuncinya. Kalau memang niat panjenengan niatnya mau cari pesugihan atau apa, yo saya nggak tanggung jawab gitu, karena itu kan urusan masing-masing. Kalau saya sarankan ya seperti yang panjenengan kemarin kesini, kalau mau tirakat ya tirakat saja boleh monggo, tapi kalau mau pesugihan itu di luar wewenang saya, atau di luar itu, karena yang namanya keinginan seseorang itu kan di dalam hati gitu. Terus syaratnya apa aja gitu, terus syaratnya disebutkan ada beberapa lah, banyak sekali itu syaratnya gitu ya, ada sesaji, bahkan ada buah-buahan full gitu, kata teman saya gitu ya, ada apel, ada anggur, ada banyak lah, mewah. Terus ada rokok gitu ya, dan rokoknya itu juga katanya sih rokok yang putihan gitu, ada beberapa bungkus di situ. Setelah semuanya disiapkan oleh teman saya tersebut, akhirnya teman saya itu memasrahkan semuanya ke juru kunci, dan akhirnya juru kunci itu pun mengantar teman saya ke suatu tempat. Tempat itu kata teman saya itu kayak yang kayak tempat bilik kecil gitulah ya, kayak tempat bilik kecil. Dan kata juru kunci itu panjenengan harus di sini tirakat atau bertapalah di situ, perkara nanti jadi atau endanya saya tidak ikut campur, saya tidak bisa menjamin, semua terserah panjenengan. Kalau panjenengan ragu ya mending mundur sekarang, kalau misalnya panjenengan masih tetap lanjut ya monggo, saya cuma bisa mengantarkan saja, karena sebagai juru kunci cuman penghubung saja gitu. Terus teman saya ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa untuk merubah hidup saya gitu. Singkat cerita, teman saya itu mulailah saat itu juga masuk ke dalam sebuah ruangan. Teman saya bercerita kalau di dalam ruangan itu kayak ruangan yang sempit gitu, tapi gelap gitu, karena memang tidak ada jendela, cuman ada satu pintu gitu, dan dia duduk di situ gitu. Intinya silahkan panjenengan di dalam, kata juru kunci itu, nggak usah keluar selama 40 hari 40 malam. Di malam pertama teman saya itu tidak terjadi apa-apa gitu, tidak terjadi apa-apa, hanya ketakutan yang sangat luar biasa, karena teman saya memang tidak pernah lah melakukan hal yang seperti itu gitu ya, apalagi sampai ke hal-hal yang gaib seperti itu. Tapi pada dasarnya yang teman saya pemberani orangnya gitu. Terus malam berikutnya dia lalui begitu saja juga, tapi malam ketiganya mulai terjadi keanehan yang menurut saya membuat teman saya kayak yang mau berhenti aja gitu. Kalau pas sekitar jam 7 gitu, karena teman saya bawa jam ya, tidak boleh ke bawa HP, tapi teman saya bawa jam waktu itu sekitar jam 7 malam lah, sekitar jam 7 malam, karena posisinya nggak tahu siang atau malam, cuman ada seberkas cahaya lah. Kalau siang tahu gitu, kalau siang tapi samar-samar gitu, karena ruangannya gelap gitu. Sekitar jam 7 lah di hari ketiga itu, kan di dalam situ katanya ada bukan kursi roda, kursi goyang, ada kursi goyang, dan tiba-tiba bunyi gitu, cat, dan gerak-gerak sendiri gitu. Itu terjadi ada sekitar 1 jam gitu. Itu yang membuat teman saya sangat takut gitu, karena memang kok bisa gitu ya, yang namanya kursi goyang kok goyang-goyang sendiri, apa itu. Teman saya itu belum pernah lah dilihatin sesuatu sebelumnya
Pada saat di situ baru dia mengalami hal-hal yang aneh tersebut, tapi karena kemauannya yang keras dia tetap melanjutkan. Katanya setelah jam 7 berhenti sampai jam 8, jam 12 pun seperti itu gitu. Dan di malam-malam berikutnya kursi itu yuk semakin sering bunyi gitu. Terus di hari-hari berikutnya itu malam lah, terutama malam gitu, yo mulai banyak penampakan yang muncul gitu. Banyak penampakan yang muncul. Yo sebenarnya takut sekali kata teman saya, tapi yo mau gimana lagi, kalau saya nekat udah beberapa hari gitu udah tanggung gitu ya. Lagian juga pada waktu ubur rampenya juga kan nggak sedikit, terus ongkos ke situ juga lumayan gitu, jadi akhirnya dia nekat. Untuk penampakan kayak hantu kayak apa gitu, suara-suara, wah sudahlah, dia cuek aja pokoknya, kalau ada itu merem terus tidur gitu, dia prinsipnya seperti itu. Tapi pada waktu setelah 10 hari lah, 10 hari berikutnya gitu, dia mulai ada sesuatu yang benar-benar ada agak inilah ya, membuat dia sangat aneh gitu menurut dia. Jadi malam kalau jam 12 itu dia mulai mendengar kayak ada suara kereta gitu, gerincing gitu, dan berhenti di atas gitu. Kemudian malam itu hilang. Biasa kalau misalnya maghrib kan teman saya itu diantar makan lah, makanya dia itu katanya dalam waktu tirakat itu cuman makan nasi satu kepal atau satu suap gitu sama kembang kandil. Jadi makanya dia cuman seperti itu aja gitu, jadi dia nggak keluar tapi ada yang nganterin. Ya memang rasanya juga nggak karu-karuan, dia cuman makan nasi sama kembang kandil, terus minumnya juga cuman 1/4 gelas lah. Ya mungkin itu memang syaratnya gitu. Di hari-hari berikutnya kursi itu udah menjadi hal yang biasa gitu ya. Jadi kalau kursi goyang gitu, kalau kursi goyangnya dia berbunyi kreket dia ya laus biasa gitu. Tapi yang anehnya kesini lagi, yang kemarin ada suara kereta kencana, suara kereta lah gitu ya, suara kereta berhenti, lama-lama ada sosok gitu, dia melihat gitu, walaupun di atas tapi dia melihat. Lama-lama dia bisa melihat kalau ada sosok kereta datang, gerincing, terus berhenti. Terus ada wanita cantik, menurut teman saya itu ada sosok wanita yang sangat cantik itu, dia menghampiri teman saya itu, kemudian cuman dia nggak ngomong apa-apa, sosok itu gitu cuman ngelus rambutnya gitu, terus ditiup gitu sama sosok tersebut, kemudian pergi. Dan hal itu terjadi beberapa malam. Setelah beberapa malam itu, hampir setiap malam jam 12 pasti kereta kencana itu datang. Bentuknya yo megah sekali kata teman saya. Keretanya itu terbuat dari emas, dan wanitanya yo kayak ratu lah gitu, pakai mahkota dan sangat cantik sekali. Kemudian setelah hari ke-29 lah, hari ke-29 dia ya masih tetap seperti itu, kursi roda yang paling sering dia ceritakan itu kursi roda sama penampakan kereta kencana sama sosok putri yang sangat cantik gitu ya. Kemudian di hari ke-30-nya dia itu kayak yang antara mimpi dan enggak gitu, jadi kayak samar-samar lah gitu. Dia juga saat itu nggak tahu apakah itu tidur, apakah itu mimpi atau enggak, tapi intinya dia diberi gambaran kalau salah satu anaknya yang paling dia sayang itu akan diminta untuk tumbal gitu. Karena dia berpikir, loh kalau misalnya anaknya yang paling dia sayangi diminta untuk tumbal, buat apa dia kaya gitu, dia berpikir seperti itu. Dan di hari ke-30-nya dia keluar dan menemui juru kuncinya. Terus dia ngomong kalau udah mbah gitu, saya menghentikan tirakat ini gitu. Terus akhirnya sama mbahnya ditanya, loh kenapa berhenti, toh ini udah tanggung, udah 30 hari gitu. Tapi teman saya itu tetap bersikeras untuk tidak melanjutkan ritualnya. Karena apa? Karena dia takut kalau ritualnya jadi nanti anak kesayangannya akan diminta lah gitu sama sosok gaib yang
yang pada waktu pas malam 30-nya ngomong ke dia kalau dia minta anak kesayangannya tersebut. Singkat cerita, mbahnya ngomong, emang terjadi apa gitu, kok bisanya seperti itu. Terus teman saya menceritakan semua yang terjadi di saat dia tirakat itu. Terus teman saya nanya ke juru kuncinya, Mbah, saya kan udah 30 hari, apakah itu sia-sia ya Mbah ya gitu, kan saya udah ya lapar, udah apa gitu. Sambil tersenyum, juru kuncinya cuman bilang, yo tetap tidak ada sesuatu yang sia-sia Mbak. Ke teman saya bilang seperti itu gitu ya, mbahnya gitu ya. Yo pasti nanti ada lah, ada yo manfaatnya buat panjenengan, walaupun panjenengan gagal di 40 harinya, tapi yo panjenengan udah 30 hari, panjenengan pasti nanti adalah yang kerasa di panjenengan gitu. Singkat cerita, setelah itu teman saya karena gagal di situ ya pulang. Setelah pulang, akhirnya dia memutuskan merantau ke luar Jawa lah gitu. Setelah di luar Jawa, ya dia masih tetap biasa lah gitu, dalam artian biasa, dia tidak merasakan keanehan apapun. Tapi setelah beberapa tahun di luar Jawa, dia mulai merasakan keanehan. Pernah suatu kejadian, teman saya bercerita, pada saat dia lewat gitu, di suatu kampung, tiba-tiba ada orang yang lagi teriak-teriak gitu, yang intinya kesurupan lah gitu, ada orang yang kesurupan, cewek kesurupan gitu. Nah, pada saat itu teman saya nggak tahu gitu kalau ada apa rame-rame. Akhirnya dia berhenti dan melihat, menanyakan ke orang, ada apa sih kok rame-rame gitu. Itu loh ada yang kesurupan gitu, jawab orang yang di situ itu. Tadi udah dipanggilin beberapa paranormal tapi masih tetap aja belum sembuh, kesurupannya malah tambah teriak-teriak, tambah ngamuk gitu. Saking penasarannya teman saya masuk gitu, pengen melihat gitu. Keanehan pun terjadi saat itu gitu. Yang orang yang kesurupan yang udah beberapa hari dan sudah diobati oleh paranormal dia setempat nggak sembuh-sembuh, bahkan beberapa paranormal, tiba-tiba melihat teman saya itu, tiba-tiba dia langsung nyembah gitu, langsung ampun gitu loh. Terus akhirnya orang melihat teman saya semua gitu ya, orang-orang di situ melihat ke teman saya semua gitu. Loh kok aneh gitu, yang kesurupan biasanya kan brutal sekali, kok begitu melihat teman saya itu kok langsung dia menyembah-nyembah, kayak yang sikap menyembah, ampun gitu ya. Terus akhirnya pihak keluarga ngomong ke teman saya itu, "Mbok ditolongi ini, kasihan udah berapa hari kesurupan gak sembuh-sembuh." Karena teman saya merasa iba, tapi teman saya menjawab bahwa saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya udahlah, coba aja gitu. Singkat cerita, teman saya mendekat gitu. Teman saya mendekat karena dia tidak merasa bisa gitu, tidak merasa dia punya ilmu atau apa. Dia cuma mendekat dan cuma membisikin, "Kamu pergi ya dari sini, jangan ganggu anak ini, kasihan," gitu. Tapi keanehan terjadi. Yang kesurupan itu, iya bunda gitu, dia menyebut seperti itu karena teman saya kan cewek gitu ya. Iya. Terus teman saya ngomong lagi ke yang kesurupan itu, "Pokoknya kamu pergi dari sini dan jangan ganggu anak ini lagi," gitu. Tiba-tiba setelah mencium tangan teman saya, sosok itu, maksudnya yang kesurupan itu langsung lemes gitu, langsung kayak yang jatuh terus tidur gitu. Dan ternyata setelah beberapa jam gitu, dia bangun gitu dan sembuh gitu. Terus akhirnya dari kejadian itu teman saya akhirnya terkenal sebagai orang sakti di daerah itu gitu ya. Kalau misalnya ada yang kesurupan, setidak-tidaknya pasti itu loh yang itu gitu. Akhirnya teman saya di luar Jawa itu akhirnya terkenal menjadi orang yang sakti gitu. Tapi teman saya bercerita ke saya kalau sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, cuma ngomong biasa, tapi kok bisa-bisanya yang kesurupan kok sembuh gitu. Aneh aja gitu. Tapi ya mungkin itulah ya, mungkin itu dari hasil tirakatnya yang 30 hari 30 malam di Selok itu, mungkin dia akhirnya jadi punya pendamping atau apalah gitu. Saya juga kurang paham. Singkat cerita, akhirnya kehidupannya mulai berubah lah di luar Jawa karena dia
akhirnya berdagang gitu dan dagangannya laris gitu. Bahkan dia cerita gitu, sering gitu ada yang nyantet gitu tapi kok yo nggak kena gitu. Karena apa? Karena yo pernah kalau malam-malam tiba-tiba der gitu, tapi dia tahu gitu kalau ada yang datang gitu kayak bola api kayak apa gitu ya. Kayak bahkan ada yang kalau malam itu wujud kayak kelabang gitu datang, tapi kelabang itu kan kalau kelabang biasanya kecil lah, paling ya gede-gedenya inilah ya, sejari gitu, tapi kelabang itu bisa 1 pohon kelapa gitu, sebesar pohon kelapa gitu. Jadi awalnya juga aneh, tapi lama kelamaan saking seringnya dia ya wah tahu gitu, kayak ada yang memberitahu kalau itu santet gitu. Dan kata teman saya tidak tidak ada satupun yang mengenai dia, alhamdulillahnya gitu. Dan akhirnya sampai saat ini saya bercerita pun teman saya di daerah luar Jawa itu pun masih terkenal sebagai orang yang pintar lah, kalau orang sana bilang. Banyak akhirnya banyak tetangga atau siapa yang menghormati dia dan akhirnya minta tolong gitu. Kalau teman saya memang nggak pernah minta inilah ya, minta imbalan atau apa, tapi yo karena itu mungkin akhirnya jadi orang-orang pada segan sama teman saya tersebut gitu. Itulah mungkin cerita yang teman saya alami gitu ya, di Cilacap, di Selok. Apakah pesugihan atau enggak saya kurang paham. Mungkin buat pemirsa semua, sahabat semua bisa menyimpulkan dari cerita saya tadi. Terserah pendapatnya mau bentuknya seperti apa gitu ya, itu cerita yang saya sampaikan saja, yang benar-benar teman saya alami gitu. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan atau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada tutur kata saya yang salah, baik sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.